Pelatih Korea Utara Shin Yong-nam sesumbar bisa mengalahkan timnas Indonesia U24 pada laga pamungkas grup F Asian Games 2022. Sementara itu, skuad Garuda Muda bertekad untuk mengalahkan Korea Utara di laga yang digelar Minggu 24 September 2023. Hal ini guna memuluskan langkah untuk bisa lolos ke 16 besar sebagai pemuncak klasemen. Namun Korea Utara tak tinggal diam. Korea Utara juga bersiap untuk mengalahkan timnas Indonesia U24 di laga pamungkas. Kami akan membiarkan hasil kami yang berbicara mulai sekarang dan seterusnya. Kami akan terus mencatatkan hasil yang baik, kata Shin Yong-nam dikutip dari Yonhap News. Ia mengaku siap kembali meraih kemenangan di laga selanjutnya melawan timnas Indonesia U24. Sejak kami memenangkan pertandingan, saya puas dengan hasilnya. Setidaknya kami mencetak gol, tidak peduli bagaimana kami menang, tentas Shin Yong-nam. Timnas Indonesia U24 menemui tantangan berat. Mereka kalah head-to-head dengan timnas Chinese Taipei U24 yang saat ini berada di posisi kedua dengan 3 poin. Sementara itu, Asian Games 2022 menjadi momen yang sangat penting bagi Korea Utara U24. Karena ini adalah partisipasi pertama mereka dalam sepak bola internasional sejak pandemi COVID-19. Pelatih mereka Shin Yong-nam mengungkapkan keyakinannya dalam kemampuan timnya. Kami sudah kurang lebih 4 tahun tidak tampil di kejuaraan internasional. Kami banyak berlatih untuk kejuaraan ini, jelas Shin Yong-nam. Situasi ini membuat timnas Indonesia U24 berada di ujung tanduk dan tekanan untuk meraih kemenangan sangatlah besar. Mereka berharap dapat memperlihatkan peningkatan dalam performa mereka dan mencapai babak selanjutnya dalam Asian Games 2022. Dalam kesimpulan, timnas Indonesia U24 menghadapi tantangan berat dalam upaya mereka untuk melaju ke babak 16 besar Asian Games 2022. Kekalahan 0-1 dari Taiwan pada Kamis 21 September 2023 sangat tidak terduga. Digadang-gadang bisa mengatasi Taiwan dengan mudah, Rizky Ridho dan juga kawan-kawan malah menelan kekalahan. Keunggulan statistik Indonesia dalam laga tersebut akhirnya tidak berarti apa-apa. Kelengahan pada awal babak kedua dan juga tidak klinis penyelesaian akhir berbuah situasi sulit. Sementara itu, kebijakan Indra Safri mencadangkan Hernando Ari Sutaryadi saat melawan Taiwan sejatinya bukan kesalahan fatal. Hanya saja, rotasi kiper jarang dilakukan pelatih saat turnamen, dan Andi Setio yang merupakan satu-satunya pemain senior yang dipanggil Indra ke Indonesia U24 malah disimpan. Kebijakan ini cukup disayangkan. Karenanya, Indra Safri disarankan tak lagi mencadangkan Hernando Ari dan juga Andi Setio. Malahan Indra Safri jadi punya opsi untuk memasang 3 bek saat berhadapan dengan Korea Utara. Sementara itu, kondisi tim yang sedang tertekan karena dipermalukan Taiwan sepantasnya pula ditenangkan oleh Indra Safri. Kelihayan Indra Safri memotivasi semangat juang tim akan menjadi senjata lainnya. Yang pasti timnas Indonesia U24 tidak butuh keajaiban. Skuad Indonesia meski minim karena hanya ada 20 pemain, tapi sebenarnya tetap berpotensi mengalahkan Korea Utara yang tengah jemawa. Kabar baik diperoleh timnas U24 Indonesia jelang menghadapi Korea Utara. Semua pemain timnas U24 Indonesia kini dipastikan dalam kondisi sehat dan siap tampil melawan Korea Utara. Lebih lanjut, Indra Safri mengaku sudah mengantongi kekuatan lawan. Pria berusia 60 tahun tersebut menilai bahwa Korea Utara dihuni oleh pemain yang memiliki kecepatan. Indra Safri memastikan telah menyiapkan rencana untuk menangani masalah tersebut. Mengenai kekuatan Korea Utara perlu kita waspadai, karena mereka juga punya pemain yang cepat-cepat, terutama 2 winger mereka yaitu nomor 20 dan 19. Dari tadi sore kita sudah rancang game plan untuk antisipasi dari Korea Utara, ujar Indra Safri. Hasil laga ini nantinya menentukan nasib timnas U24 Indonesia. Skuad Garuda Muda wajib meraih kemenangan bila ingin lolos ke babak 16 besar Asian Games 2022. Sementara itu, seri atau kalah sejatinya juga dapat membuat timnas U24 Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Dan syaratnya yakni Taiwan harus menelan kekalahan dari Kyrgyzstan. Penjaga gawang timnas U24 Indonesia Hernando Ari mengaku was-was dengan kekuatan Korea Utara jelang laga penentuan di Asian Games 2022. Di samping itu, hasil kemenangan lawan Kyrgyzstan tidak dihitung karena salah satu grup di Asian Games 2022 hanya diisi oleh 3 tim yaitu grup D yang diisi oleh Jepang, Yordania dan juga Palestina. Maka kemenangan lawan Korea Utara bakal memastikan langkah timnas U24 Indonesia ke babak 16 besar dengan nyaman. Di sisi lain, Hernando Ari pernah bersua Korea Utara saat masih tampil bersama timnas U19 Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Asia U19 2020. Saat itu timnas U19 Indonesia berbagi angka 1-1 lawan Korea Utara.
Dan kiper asal Persebaya Surabaya tersebut mengaku waspada dengan etos kerja para pemain Korea Utara. Korea Utara pasti kerja habis-habisan dan selalu ngotot mainnya, karena saya pernah bertemu di qualifier di AFC, ujar Hernando Ari. Jadi sudah ada pengalaman lah saat bertemu dia, tutupnya. Pemain timnas Indonesia U24 Robby Darwish percaya diri timnya mampu mengalahkan Korea Utara dalam matchday pamungkas Grup F Asian Games 2022 di Zhejiang Normal University Stadium Minggu 24 September 2023. Ini karena Garuda Muda sudah belajar dari laga sebelumnya. Ya, Robby Darwish mengatakan sudah belajar dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan ini semua dilakukan supaya bisa mengalahkan Korea Utara. Tentunya secara tim kami sudah mengevaluasi pertandingan sebelumnya melawan Taiwan. Walaupun hasilnya kurang maksimal, kami evaluasi apa kekurangan kami, kata Robby Darwish dalam keterangannya. Sebelum laga, Robby Darwish berharap bisa meraih hasil terbaik saat melawan Korea Utara. Ia bertekad membawa timnas Indonesia U24 menembus ke babak 16 besar Asian Games 2022. Asnawi Mangkualam comeback saat Jeonnam Dragon melawan Jeonnam City di pekan ke-33 K-League 2. Sebelumnya Asnawi Mangkualam absen saat Jeonnam menang 1-0 atas Jeonnam Asan pada pekan ke-32. Jeonnam mampu unggul lebih dulu pada menit ke-12, akan tetapi Jeonnam mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-23, yakni melalui Paulo Hendrik do Pilar Silva. Kemudian pada menit ke-41, Jeonnam berbalik unggul setelah Lee Min-soo mencetak gol. Semenit kemudian Jeonnam harus kehilangan pemain. Ji Hayu mendapatkan kartu kuning kedua membuatnya mendapatkan kartu merah dan juga harus keluar lapangan lebih cepat. Menit ke-69, Paulo Hendrik do Pilar Silva mencetak gol ketiga Jeonnam. Gol itu membuat Jeonnam unggul 3-1 atas Jeonnam Dragon, dan skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil itu menempatkan Jeonnam Dragon di posisi ke-7 klasemen dengan 44 poin. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.